Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statistika penelitian dari kelompok 10. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang analisis korelasi, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu penelitian. Materi ini sangat penting karena analisis korelasi sering digunakan dalam berbagai penelitian untuk melihat apakah suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Di video ini, kami akan mengajak kalian memahami pengertian analisis korelasi, tujuan penggunaannya, jenis-jenis korelasi, hingga contoh penerapannya dalam penelitian secara singkat dan mudah dipahami. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Yuk, langsung aja masuk ke materinya. Pernah nggak sih Anda ngelihat tumpukan data, terus secara refleks otak Anda langsung sibuk cari polanya? Nah, ini wajar banget. Sebagai manusia, kita itu emang dirancang buat ngehubungin hal-hal di sekitar kita. Tujuannya apa? Ya, biar kita bisa nebak masa depan dan ambil keputusan yang pas. Kayak, apakah cuaca mendung bikin mood kita ikutan kelabu? Atau apakah diskon gede-gedean beneran bikin toko ludes terjual? Kita tuh selalu nyari koneksi. Nah, selamat datang di sesi kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan mesin di balik pencarian pola itu. Kita bakal bedah tuntas satu alat keren bernama analisis korelasi, dan kita ubah bareng-bareng dari yang tadinya cuma teori statistik kaku, jadi senjata praktis yang gampang banget dipahami. Oke, biar nggak nyasar, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas dasar banget, apa itu analisis korelasi. Terus, memahami jenis hubungan korelasi. Ketiga, kita kenalan sama koefisien R sebagai pengukur kekuatan. Keempat, kita intip rumus dan jenis ujinya. Dan ditutup dengan langkah serta contoh kasus di dunia nyata. Langsung aja, kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya analisis korelasi itu? Jadi begini, gampangnya, analisis korelasi itu metode statistik buat ngecek dua hal. Pertama, ada nggak sih hubungan antara dua variabel? Dan kedua, seberapa kuat hubungan itu? Tapi dengerin baik-baik ya, ini poin krusialnya. Korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Sumpah, ini jebakan logis yang sering banget bikin orang kepleset. Cuma gara-gara dua hal kejadiannya barengan, bukan berarti yang satu adalah biang kerok dari yang lain. Bisa aja ada faktor ketiga yang ngumpet di balik layar. Jadi di sini kita murni cuma nyari koneksi pergerakan data, bukan lagi nyari siapa tersangkanya. Biar lebih kebayang, coba deh kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sekolah, guru pasti pengen tahu dong, ada nggak sih hubungan antara durasi belajar sama nilai ujian anak-anak? Atau kalau di dunia bisnis, seberapa erat kaitan antara kepuasan pelanggan sama kualitas pelayanan kita? Bahkan nih, buat kita-kita yang tiap hari pegang HP, apakah makin sering main sosmed itu ada hubungannya sama produktivitas yang nyungsap? Nah, analisis korelasi ini hadir persis buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, pakai data mentah, bukan cuma tebak-tebakan. Nah, sekarang kita udah tahu fungsinya. Lanjut ke bagian kedua yuk. Kita pahami arah pergerakan dari hubungan korelasi ini. Secara umum, korelasi itu cuma punya dua arah, positif dan negatif. Korelasi positif itu ibarat dua sahabat karib yang selalu barengan. Kalau yang satu naik, temennya ikutan naik. Contohnya tadi, waktu belajar nambah, nilai ujian juga cenderung naik. Searah kan? Nah, kalau korelasi negatif itu kayak main jungkat-jungkit. Mereka geraknya berlawanan. Kalau waktu Anda main game tiba-tiba melonjak drastis, ya otomatis waktu yang tersisa buat belajarnya bakal turun. Satu membesar, yang lain mengecil. Terus gimana kalau datanya beneran acak dan cuek satu sama lain? Ya kita sebutnya tidak ada korelasi. Bayangin aja gini, Anda nyoba nyari hubungan antara ukuran sepatu sama nilai matematika. Lucu kan? Mau ukuran sepatu Anda 38K, 45K, yang nggak bakal bikin Anda tiba-tiba jago kalkulus. Ini bukti nyata, kalau nggak semua hal di dunia ini itu nyambung, dan kita butuh alat statistik buat ngebuktiin hal tersebut secara ilmiah. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Sekarang kita kenalan sama pengukur kekuatannya, si koefisien R. Buat ngukur seberapa kuat hubungan tadi, kita butuh penerjemah universal. Namanya koefisien korelasi Pearson, atau biasa disimbolkan pakai huruf R kecil. Angka R ini punya aturan main yang ketat loh. Dia cuma boleh mondar-mandir di antara angka -1 sampai +1. Bayangin aja R ini kayak tombol volume. Kalau diputar mentok ke +1, itu artinya hubungan positif yang benar-benar sempurna. Kalau mentok ke -1, hubungan negatifnya yang sempurna. Lah kalau jarumnya persis di angka 0, ya artinya 0 besar, alias nggak ada hubungan sama sekali. Kenapa sih kita butuh angka-angka ini? Ya biar nggak ada miskomunikasi. Peneliti di Jepang sama di Indonesia harus punya standar yang sama pas baca data. Jadi kita bikin klasifikasinya.
Kalau nilai R ada di kisaran 0,00 sampai 0,19, itu sangat rendah. Anggap aja numpang lewat. Naikkan 0,20 sampai 0,39, hubungannya rendah. Terus 0,40 sampai 0,59 itu masuk kategori sedang. Nah, begitu menyentuh 0,60 sampai 0,79, ini baru kita sebut kuat. Dan kalau udah di atas 0,80 sampai 1,00, wah itu sih sangat kuat banget. Panduan Mas ini yang bikin kita objektif. Masuk ke bagian keempat, kita agak sedikit teknis nih, tapi tenang aja, kita bahas rumus dan jenis ujinya. Coba lihat rumus ini sebentar. Eits, tunggu, jangan keburu panik nutup layar. Rumus korelasi Pearson ini kalau dibedah sebenarnya elegan banget loh. Bagian atasnya itu ngitung yang namanya covariance, alias gimana dua variabel ini jalan bareng. Terus bagian bawahnya ngitung variance, atau pergerakan masing-masing secara individu. Jadi ibaratnya rumus ini tuh mesin yang ngebantai semua kebisingan data dan menyisakan satu angka murni buat ngukur kekuatan hubungan. Kalau kita paham logikanya, kita nggak cuma jadi robot yang asal klik software statistik. Tapi ingat, rumus Pearson itu bukan satu-satunya jalan ninja kita. Anda harus pilih senjata yang pas. Korelasi Pearson itu paling jago kalau data Anda bentuknya interval atau rasio dan berdistribusi normal, alias datanya rapi, nggak banyak angka aneh yang nyempil. Tapi kalau data Anda bentuknya peringkat atau nggak normal, jangan paksakan pakai Pearson. Pakailah Spearman Rank. Dia ini pinter banget karena kebal sama data ekstrim. Terus, kalau sampel Anda dikit banget, tenang, masih ada Kendall Tau yang siap ngasih hasil paling stabil. Jadi beda data, beda senjatanya ya. Nah, sampailah kita di bagian kelima. Waktunya kita ubah semua teori tadi jadi praktek nyata. Ini dia 6 langkah sakti yang bisa langsung Anda pakai. Pertama, pastikan variabelnya. Kedua, kumpulkan datanya. Nah, hati-hati di sini ya. Ingat prinsip garbage in, garbage out. Kalau data yang Anda kumpulkan itu asal-asalan, hasil korelasinya juga pasti berantakan. Ketiga, rapikan di tabel X dan Y. Keempat, hitung nilai korelasinya. Mau pakai rumus tadi, atau tinggal masukin ke software, bebas. Kelima, baca hasilnya pakai standar tabel kekuatan yang udah kita bahas. Dan keenam, tarik kesimpulannya. Sesederhana itu kok. Yuk kita coba simulasi. Ada seorang guru pengen tahu, bener nggak sih makin lama durasi belajar muridnya, makin bagus nilai ujiannya? Dia kumpulin datanya dengan teliti, dimasukin ke mesin uji Pearson, klik hitung, tahan nafas sebentar, dan jeng-jeng, keluar angka R sama dengan 0,78. Dari satu angka desimal simple ini, tiba-tiba ada pola raksasa yang keungkap jelas di depan mata. Lalu 0,78 ini ngomong apa ke kita? Pertama, gak ada tanda minusnya, berarti arah hubungannya positif. Kedua, angkanya masuk rentang yang kuat. Jadi kesimpulannya mutlak, ada hubungan positif yang kuat. Semakin lama anak muridnya belajar, nilai ujian mereka cenderung semakin tinggi. Nah, dampaknya apa? Guru ini sekarang nggak perlu lagi nebak-nebak pakai insting. Dia bisa dengan pede banget merekomendasikan jadwal belajar yang optimal buat siswanya. Murni karena keputusannya didasarkan pada data empiris yang solid. Jadi, pada akhirnya, analisis korelasi itu ibarat sebuah kacamata ajaib. Dia menyaring segala kekacauan di dunia ini dan ngasih lihat kita pola yang tersembunyi. Nah, sekarang giliran Anda. Coba perhatikan sekitar. Dari semua fenomena yang Anda alami hari ini, hubungan apa yang pengen banget Anda uji? Apakah durasi tidur semalam sama produktivitas Anda hari ini beneran nyambung? Atau jangan-jangan asupan kopi harian sama tingkat stres Anda? Dunia ini penuh banget sama teka-teki variabel yang nunggu buat dipecahkan. Terus eksplorasi, jangan berhenti bertanya, dan temukan koneksi-koneksi luar biasa yang selama ini ngumpet tepat di depan mata Anda. Misalnya nih, apa benar produktivitas kerjamu bakal anjlok drastis kalau kamu makin sering main sosmed? Atau kebalikannya, apa nilai ujianmu pasti langsung meroket kalau kamu nambahin jam belajar tiap malam? Gimana dengan bisnis? Apa kepuasan pelanggan itu beneran sejalan sama kualitas pelayanan yang mereka dapatkan? Nah, buat cari tahu, kita pakai analisis korelasi. Ini ngukur seberapa kuat dua hal terhubung, bukan sebab akibatnya. Analisis ini super berguna buat nemuin hubungan, ngukur kekuatannya, lihat arahnya, sampai bantu kita ambil keputusan penting. Kalau korelasi positif, keduanya naik barengan. Tapi kalau negatif, pas yang satu naik, satunya malah turun. Terus, kalau nggak nyambung sama sekali, contohnya ukuran sepatu sama nilai matematika, itu namanya nol korelasi. Coba kita tes di dunia nyata ya, kita pakai contoh waktu belajar lawan nilai ujian tadi. Katakanlah hasil perhitungan R dapat 0,78, artinya apa? Wah, ini korelasi positif yang cukup kuat. Bukti nyata nih, semakin lama waktu belajarnya, nilai ujiannya emang terbukti cenderung bakal makin tinggi. Singkatnya, analisis ini bantu banget buat mahamin hubungan rumit supaya keputusanmu selalu mantap dan berbasis data. Kira-kira korelasi apa lagi ya yang ada di keseharianmu? Coba temukan polanya. Apakah sampai sini sudah mengerti?